PR-nya banyak sekali. Indonesia ini stok masalahnya cukup. Kita nggak pernah kekurangan stok masalah, nggak kurang. Stok masalah kita cukup. Tapi jangan kita pesimis. Sesulit-sulitnya kita yang kita hadapi hari ini, ada generasi sebelumnya yang jauh lebih sulit. Jadi cara pandang ini, ketika kita bicara tentang Iqra, jangan kita membayangkan sebatas teks tulisan, tapi bagaimana kita menangkap fenomena, melihat apa konsekuensi di balik setiap yang kita baca. Karena itulah Iqra mengajarkan kita untuk membaca bukan hanya bagaimana kebijakan itu dibuat kalau urusannya kenegaraan, tapi bagaimana konsekuensi kebijakan itu terhadap yang paling lemah. Kalau sebuah kebijakan justru merumitkan rakyat banyak, maka ya dikoreksi. Bukan malah dipertahankan dengan narasi yang diubah. Kebijakan salah itu koreksinya pada polisinya, bukan pada narasinya. Narasi boleh diotak-atik, kalau kebijakannya salah, tetap aja konsekuensinya salah. Karena itu ketika undang-undang kita memerintahkan fakir miskin dipelihara oleh negara. Dipelihara oleh negara itu artinya apa? Ditingkatkan derajatnya, bukan dipelihara tetap fakir dan miskin. Kalau itu namanya dipertahankan. Dipelihara itu artinya dinaikkan, jangan negara bertanggung jawab punya kewajiban memelihara, kemudian dipertahankan mereka. Ini interpretasi yang seringkali buat guyonan ini, karena jumlahnya bertambah. Jadi teman-teman sekalian, salah satu PR terbesar kemiskinan, ketimpangan ini harus dibaca dengan jujur, dan solusi atas persoalan-persoalan ini harus dari bacaan dari Iqra yang benar. Bukan begini teman-teman, saya suka dengan kebijakan ini, ayo laksanakan apapun kebutuhannya. Jangan, harus dibalik. Apa yang jadi kebutuhan, baca itu. Kenapa ada survei, kenapa ada pakar, kenapa itu untuk mendapatkan bacaan yang sesungguhnya dari masyarakat. Dan ketika kemudian ditemukan bacaannya, lakukan rumusan langkah dengan benar. Jadi kalau saya teruskan di sini, Iqra dan koreksi pada negara. Boleh nggak negara dikoreksi? Berani nggak? Ada intel di sini. Ini yang bilang berani dicatat nanti. Apa yang terjadi kalau sebuah negara itu kehilangan ruhnya Iqra? Negara akan sibuk bicara sebelum memahami. Contoh nih, negara akan cepat bereaksi tanpa mengerti akar masalah. Dan ketika rakyat mengeluh problem A, B, C, D, Iqra itu meminta kepada pemimpin untuk membaca keluhan rakyat, bukan sibuk merapikan slogan. Karena itulah ketika kita menyaksikan akhir-akhir ini banyak program-program dengan anggaran besar, tetapi menghasilkan masalah keselamatan, menghasilkan masalah mutu. Kalau kita pakai perspektif Iqra yang benar, maka dilakukan koreksi yang sesungguhnya, bukan sekedar narasinya yang diganti. Nah, ini juga teman-teman sekalian, kalau kita mengharapkan Iqra ini dipakai oleh negara, maka negara menjadi negara yang tidak alergi dengan kritik. Hanya akhir-akhir ini kita menyaksikan media-media banyak yang mengurangi porsi kritik, bahkan cenderung diam, cenderung membatasi diri sendiri. Biasanya itu bukan inisiatif sendiri, biasanya itu karena mereka berpengalaman mendapatkan tekanan, pernah mengalami tekanan dan tidak mau mengulangi lagi.
Disitulah kemudian mulai muncul censorship. Dan seringkali yang ditekan bukan jurnalis, yang ditekan bukan redaktur. Hari ini yang ditekan adalah pemilik media. Yang ditekan pemilik media, bukan yang jurnalis. Karena itulah lebih rumit pengelolaannya. Nah, ini harus diwaspadai. Justru kenapa? Karena mereka lah yang membaca, kita membaca. Untungnya masih ada sosial media. Dan sosial media kita, Masya Allah, aktifnya. Seperti politik luar negeri kita bebas aktif. Iya, akhir-akhir ini politik kita bebas aktif ya. Tetap aktif dan sebebas-bebasnya. Gitu ya. Iya. Sampai dengan hari ini kita belum mendengar apapun yang diungkapkan tentang peristiwa besar yang terjadi di Iran. Kita belum dengar. Jadi kita tunggu. Jadi kita siap untuk menerima kritik, negara membuka diri dan negara membaca. Dan kalau ini dikerjakan, saudara-saudara sekalian, maka muncul yang tadi saya katakan debat. Di dalam public policy, dalam penyusunan kebijakan, perdebatan itu baik, tapi melelahkan. Baik tapi melelahkan. Kenapa? Karena bagi yang megang kewenangan, debat itu artinya setiap ada kritik harus diberikan penjelasannya. Betul nggak teman-teman? Semakin ada penjelasan, maka semakin mencerdaskan bagi seluruh audiens. Coba bayangkan kalau di mimbar ini, satu orang berbicara, satu orang mengkritik, dijawab, dijelaskan, dijawab, dijelaskan, semua yang ada merasa tercerdaskan. Dan bagi penyusun kebijakan, pandanglah kritik itu sebagai sarana untuk meyakinkan publik. Karena itulah kalau ada kritik, itu sesungguhnya kesempatan untuk meyakinkan. Malah kalau sepi kritik, itu sulit untuk punya alasan meyakinkan. Karena itu kalau sepi, teman-teman, nanti muncul problem tidak terduga, toto sudah buruk masalahnya. Kenapa? Karena tidak pernah ada antisipasi, tidak pernah ada dialog. Itulah sebabnya kenapa di dalam percakapan publik, bacaan-bacaan itu, ekro itu harus diadu. Nah, kita berharap tradisi itu muncul kembali. Saya mau cerita tapi tanda-tanda tua ini. Soalnya tadi malam saya barusan kumpul dengan teman-teman aktivis UGM yang tinggal di Jakarta. Lalu kita kumpul, ada mayoritas aktivis pers mahasiswa, lalu ada aktivis-aktivis non-pers, kumpul buka bersama. Lalu ada salah satu sahabat, Andi Arief namanya, Bung Andi Arief, itu cerita, saya juga jadi ingat tadi malam, bahwa pada masa itu ada perdebatan kuat di mahasiswa Gajah Mada antara menerima konsep senat mahasiswa atau menolak. Saya waktu itu termasuk bagian yang memilih menerima dan menggunakan senat mahasiswa sebagai wahana perjuangan mengkritisi Orde Baru. Sebagian berargumen jangan diterima karena itu produk Orde Baru. Kita berdebat, berbeda pendapat. Lalu di kampus di Gelanggang, nah saya baru diingatkan tadi malam, dibuat debat dan dihadiri ratusan mahasiswa yang pro dan yang kon. Dan setiap kali yang saya bicara disorakin yang dukung dan dihuin yang berbeda. Sebaliknya ketika lawan namanya Edi waktu itu dari Fakultas Filsafat, dan ramai. Di ruang itu kita berdebat, di ruang itu kita berbeda pandangan, di ruang itu keras perdebatannya. Yang mendukung juga mengungkapkan dukungan dengan terbuka. Tapi setelah selesai berdebat, kita salaman dan tetap bersahabat, tetap berteman. Tapi tradisi itu, teman-teman, membuat siapa yang paling mendengar, yang paling mendapat manfaat, kita semua, termasuk yang ditanya. Nah, ini yang saya rasakan harus dikembalikan dalam kehidupan kita. Karena itu artinya kita memberikan hak kepada semua untuk membaca. Tadi yang saya sebut ikra. Nah, di bagian akhir ini, sebelum nanti kita ngobrol dan dialog, saya ini di Fakultas Biologi ini. Fakultas saya ekonomi. Jadi saya masuk ke fakultas yang salah hari ini. Ada yang ekonomi nggak di sini? Alhamdulillah. 2 ya, lumayan. Ya, jadi nggak sendirian saya. Kalau kita perhatikan sekarang ini, kita berada di masjid namanya aja Al-Hayat. Ini salah satu bagian penting adalah membaca ayat, membaca alam.
Dan kalau kita bicara ilmu hayat, kita sekarang menyaksikan bagaimana alam kita mengalami kerusakan yang luar biasa, dahsyat betul. Tadi kenapa saya tanya ekonomi dan saya batas ekonomi? Karena di ekonomi itu akar katanya oikos nomos. Di sini akar katanya oikos logos. Ekologi dan ekonomi. Oikos nomos, oikos logos. Akar katanya sama, tapi nggak akur. Yang ekonomi merusak ekologis, betul nggak? Yang ekologis menghambat ekonomi. Ini nggak akur nih. Selama beberapa abad tidak akur. Baru 3-4 dekade ini ada usaha serius untuk mempersatukan dua ini, supaya ekonomi dan ekologi mau berjalan seiring. Karena musuhan lama sekali nih. Mungkin gedung fakultasnya harus dijejerkan antara ekonomi dan ini namanya biologi, tapi ekologi. Nah, kita menyadari ini sebagai amanah yang harus kita sama-sama jaga untuk anak cucu kita. Baca kondisinya. Hujan yang terjadi hari-hari ini di beberapa tahun belakangan ini tidak bisa lagi ditemukan polanya. Tidak bisa lagi ditemukan polanya. Di saat musim panas hujan lebat sampai banjir, di saat musim hujan kering kerontang yang amat panjang. Betul nggak teman-teman? Di daerah yang sedang amat dingin muncul panas, di daerah yang biasanya gurun Sahara muncul hujan. Mekah sampai banjir itu kan sulit menjelaskannya. Dan itu terjadi lebih sering akhir-akhir ini. Karena itulah saya melihat mudah-mudahan di kampus ini, khususnya Fakultas Biologi, masjid dan laboratorium tidak dijauhkan jaraknya. Ekonomi dan ekologi didekatkan interaksinya. Masjid menjaga adab, laboratorium menajamkan akal, menajamkan cara kita berpikir. Dan kalau keduanya bisa bertemu dengan baik, insya Allah akan menghasilkan kebaikan bagi semuanya. Pada akhirnya, bacaan kita semua harus berujung pada keberpihakan. Buat apa kita membaca kalau tidak berpihak? Saya tanya, kampus itu boleh tidak netral? Apa kampus harus netral? Yakin? Kampus harus objektif, tapi kampus tidak harus netral. Objektif dan netral itu beda. Kita harus menjaga objektivitas, itulah kampus. Tapi tidak boleh netral. Tidak boleh netral. Kalau ada penyimpangan, masa kampus mau netral? Kalau di situ ada penindasan, masa kampus mau netral? Kalau di situ ada hal-hal yang melenceng dari norma, apa kampus mau netral? Netral itu tidak wajib, tapi objektif itu wajib. Dan objektif itu hanya bisa dilakukan bila apa? Membaca, mendengar, menyaksikan dengan jeli. Betul nggak teman-teman? Tidak bisa objektif itu dikerjakan tanpa ikra. Karena itulah tahap berikutnya sesudah objektif, ikra ini harus diiringi dengan keberanian. Keberanian untuk mengungkapkan, keberanian untuk membahas, keberanian untuk mempertukarkan bacaan masing-masing. Jadi kalau boleh kita manfaatkan Ramadan ini, di bulan Ramadan ini kita bisa minimal memohon dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, jernihkan ikra kita dalam membaca kenyataan yang ada di masyarakat kita. Yang kedua, luruskan hati ketika mengambil sikap menghadapi keadaan yang tidak seharusnya. Jadi bukan hanya bukan hanya memohon untuk jernih, tapi memohon untuk punya keberanian. Dan dilanjutkan dengan lindungi di dalam mengusahakan perubahan. Karena itulah pada malam hari ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan semuanya, mari kita kembali kepada ruh Iqra. Bukan saja membaca teks, bukan saja membaca kitab, tapi mengambil hikmah, membaca dengan jernih, berpikir dengan jujur, lalu akhlak dikedepankan dalam hadir untuk sesama.
Insya Allah di situ kemudian agama menjadi hidup bagi semuanya. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ini kesempatan bagi kita semua. Mari kita luaskan perspektif itu. Dan di negeri kita yang hari ini PR-nya banyak sekali. Indonesia ini stok masalahnya cukup. Kita nggak pernah kekurangan stok masalah, nggak kurang. Stok masalah kita cukup. Tapi jangan kita pesimis. Sesulit-sulitnya kita yang kita hadapi hari ini, ada generasi sebelumnya yang jauh lebih sulit. Dan kalau generasi sebelumnya sudah bisa mengantarkan kita ke sini, insya Allah kita bisa mengantarkan untuk generasi depan yang lebih baik. Karena itu jangan kabur. Ya, teruslah berjuang di sini. Jadi saudara sekalian, adik-adik semua, teman-teman mahasiswa saya hormati, silakan kalau mau ada yang mengungkapkan pandangan, pikiran, pertanyaan,